Sejumlah tokoh tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, GNB, mengunjungi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024. Mereka yang datang dari tokoh GNB diantaranya istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang ditemani putrinya Alisa Wahid. Ada juga istri Cak Nur, Omi Nurcholis Majid, Kardinal Ignatius Suharyo, Komarudin Hidayat, Gomar Gultom, dan Makarim Wibisono. Saudara sekalian, terima kasih ya bahwa Gerakan Nurani Bangsa kali ini kelanjutan dari silaturahmi konsultasi dengan beberapa sesepuh bangsa yang lain. Kami pernah ketemu Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian Pak SBY, kemudian pernah ketemu juga kami dengan Ketua KPU, Bawaslu, dan kali ini dengan Pak Jusuf Kalla. Mereka semua kita jumpai sebagai sesepuh yang kita minta masukan dari GNB ini. Bagaimana agar kita ini bisa mengawal pemilu berlangsung dengan bersih, dengan fair, transparan, dan jujur, bebas dari berbagai kecurangan dan tekanan, sehingga kemudian menghasilkan hasil pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Dan itu sebagai modal untuk kelangsungan pembangunan Indonesia ke depan. Jadi concern kami adalah bagaimana mengawal pemilu bersih, bebas dari kecurangan dan tekanan dari manapun juga. Ini sekedar sebagai pengantar awal. Selanjutnya Pak Jusuf Kalla atau Bu Sinta. Pak Cika. Bawa apa dikit Pak? Tengah Pak, ke tengah. Ini Ramar. Ya. Yang punya gereja. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Ibu Sinta dan Ibu Bapak-Bapak dari Gerakan Nurani Bangsa. Kenapa ada Gerakan Nurani Bangsa? Karena ada pertanyaan dan kekhawatiran bahwa hati nurani kita, khususnya hati nurani kekuasaan, sudah menurun. Sekiranya hati nurani baik, tidak ada gerakan ini ya. Sama dengan gerakan hidup sehat, mungkin kita sakit. Jadi ada gerakan hidup sehat. Supaya tahu. Hati nurani yang menentukan cara kita bergerak, cara kita berbuat. Kalau kembali ke situ, maka menghadapi pada kepemimpinan masa depan yang dipilih nanti pemilu seminggu lagi, itu sangat menentukan nasib bangsa, negara pada sekarang dan masa depan. Sangat penting. Karena itulah yang menentukan. Maka tentu kita semua mengharapkan kita kembali ke situ. Tapi ketemu itu harus dijaga. Nah, tidak banyak waktu lagi untuk menjaga itu. Karena itulah maka nanti pada 7 hari lagi kita harus mendukung aparat negara, polisi, kepada pemerintahan, sampai kepada desa, tentara, agar kembali ke hati nuraninya. Jangan ada yang coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara itu kan dari hati nuraninya. Jangan ada yang mencuri. Karena ulah yang mencuri, bukan suaranya Prabowo, bukan suaranya Anies, bukan suaranya Ganjar dicuri, bukan. Suara rakyat yang dicuri kalau tidak sesuai hati nurani. Karena itu gerakan ini menyampaikan itu. Apa yang dibuat dalam sebuah agar seluruh masyarakat, mahasiswa, jamaah masjid, jamaah gereja, agar turun serta menjaga agar jangan terjadi pemilu yang kotor. Karena itu harus dijaga menjadi pemilu yang bersih. Semua kita wartawan harus bergerak agar terjadi pemilu yang bersih sehingga tidak terjadi masalah itu.
kita memilih pemimpin yang bersih. Karena hanyalah pemilu yang bersih dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih salah. Jadi kita harus menjaga proses yang bersih untuk mendapatkan pemimpin yang bersih. Sekarang itu kita mau pembicaraan hari ini. Dan semua kita pemilu bersih. Itu saja supaya kita seminggu lagi. Karena saya kira semua orang sudah hampir menentukan pilihan. Ada pertanyaan? Ya. Ya, mungkin tadi Dari mana? datang dari Bapak Sekjen, Pak. Ya. Tadi ya, saya ini tadi selain pembahasan soal pemilu yang bersih itu, ada juga nggak kekhawatiran yang disampaikan terkait dengan pemberian bansos akhir-akhir ini, karena ini kan juga masif dilakukan oleh presiden dan lain-lain itu juga. Ya, itu memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar. Tapi caranya harus benar juga. Kalau bansos dikasih di pinggir jalan, dikasih di pasar, dikasih di kumpulan, itu kan melanggar aturan. Aturan yang benar itu ialah berikan bansos kepada orang yang membutuhkan sesuai nama dan sesuai alamat. Karena itu yang harus memberikan itu ialah kepala desa, camat yang benar. Karena kalau ya panggil orang lain, tidak apa belum tentu dia butuhkan. Karena dia membutuhkan itu dan waktu yang tepat. Jangan dipaksakan menjelang tanggal 14. Walaupun tidak diakui tetap saja kenapa tidak tanggal 20. Nah, jadi bansos itu benar, tapi dengan cara yang benar juga. Ada lagi yang baik? Ada keras. Pak, izin saya ambil dari IDNP, Pak, menyinggung terkait pencalonan harus dilakukan secara benar, begitu ya tadi sama Pak JK. Saya ingin menanyakan terakhir DKPP memberikan sanksi etik kepada ketua KPU terkait pencalonan kita. Bagaimana Pak JK memandang hal ini? Bagi kita semua bahwa cara yang tidak benar akan menghasilkan tidak benar. Tapi itu sudah lewat. Tak usah lagi kita pikir itu. Biar pikirannya yang kita seminggu ini tak usah kita berdebat benar tidak. Biar terada semua daftar surat suara sudah dicetak, tidak bisa dirubah lagi. Jadi yang benar adalah bikin pemilu bersih. Itu aja. Sekarang itu seminggu ini gerakan secara nasional. Ya, Pak JK izin juga ini kan akhir-akhir ini banyak sekali lagi dari utama akhir-akhir ini banyak sekali Pak JK Sivitas Akademika bahkan sudah lebih dari 20 perguruan tinggi negeri yang mengkritisi katanya pelaksanaan demokrasi Jokowi ini kurang atau tidak baik. Kalau menurut Pak JK sendiri seperti apa Pak JK? Apakah ini juga menunjukkan bahwa nantinya pemilu ini khawatir tidak akan bersifat dengan adanya kritik-kritik yang akan disitu? Pendapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor tidak terbantahkan dan saya tidak akan menilai itu. Karena bagaimana bisa saya menguji kepada begitu, mestinya mereka menguji kita semua. Yang ini kan profesor penguji semua. Berarti apa yang dikatakannya itu ya adalah hati atas nama teori dia, kebenaran dia. Itu profesor, masa tidak uji profesor? Pak JK, saya Thomas dari Kumparan.com mau menyambung yang tadi kan banyak sivitas akademika yang menyampaikan protes terkait pemerintahan Jokowi. Tapi ini ada juga dari beberapa pihak rektor yang justru menyampaikan apresiasi Jokowi, katanya itu disuruh oleh kepolisian. Itu gimana Pak JK melihatnya? Saya kira tidak perlu dinilai. Kalau saya baca dari tanda ya, ada seorang rektor yang didatangi yang hanya wawancara sesuatu, kemudian wawancaranya dipotong-potong menjadi kalimat yang mengatakan pemerintah ini berjalan baik, itu aja dan tanpa izin. Jadi prosesnya salah, tapi apapun upaya hati nurani ada di pihak para guru besar. Yang nyuruh rektor itu termasuk kepolisian, menurut Bapak harus ada yang diganti atau diundurkan, itu kayak misal Kapolda aja gitu Pak. Seminggu ini tidak bisa lagi ganti pengganti. Udah cukup ya. Terakhir coba.
Saya mau menyampaikan ke teman-teman saja ini siapa yang hadir dari Gerakan Nurani Bangsa. Yang hari ini hadir adalah Ketua Gerakan Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Waqif. Lalu kemudian ada Romo Kardinal Suharyo dari Masyarakat Katolik, ada Pendeta Gomar Gultom dari Masyarakat Kristen Protestan se-Indonesia, lalu kemudian ada Ibu Omi Komarian Nurholis Majid, ada Profesor Makarim Wibisono, ada Profesor Eri Seda dari Universitas Indonesia, dan juga ada Prof. Komarudin Hidayat, saya organizer saja. Jadi kami tadi berdialog sangat seru di dalam, dan apa yang tadi teman-teman tanyakan sebetulnya kami juga tanyakan kepada Pak JK, tapi intinya dari pertemuan tadi adalah kita akan bersama-sama sekuatnya mendorong pemilu bersih, itu dulu, begitu. Oh iya, kami ada agenda dengan Kapolri, dengan Pak Panglima TNI, Presiden. Tapi waktunya sudah mepet dan sebagian menyediakan setelah 14 Februari. Tapi hari ini kalau boleh saya ulangi lagi bahwa temanya, mari kita kawal agar pemilu itu bersih, transparan. Kita bantu selamatkan nurani rakyat, haknya untuk memilih. Berdasarkan nurani dia, jangan sampai kemudian dicurangi, dicuri. Jadi kita membela nurani pemilih, yaitu masyarakat, agar menghasilkan apa ya, nanti pemenang yang memang berkualitas, bermartabat, dan bernurani. Nanti kita lihat situasinya ya. Kita lihat situasinya, Mas, mana yang lebih penting. Nanti kita kabarin teman-teman ya. Terakhir mau tanya Romo Kardinal. Nah, Rono penting ini. Romo, mohon izin. Romo mau tanya ini yang pertama soal kemarin Rektor Unika Pranoto itu merasa bahwa dia diminta untuk akan memberikan ujian terhadap pemerintahan Jokowi dari polisi, dan Kapolda Jawa Tengah juga mengakui adanya tindakan itu. Dan kemudian bagaimana tanggapannya Kardinal? Dan yang kedua, kemarin sempat viral pernyataan Kardinal soal bunuh bangsa yang melakukan kritik. Hari ini bagaimana sikap dari Gereja Katolik sendiri melihatnya? Karena kemarin Kardinal juga sudah bertemu dengan mungkin Pak Prabowo ataupun kontestan yang lain, itu seperti apa melihatnya? Kalau yang berkaitan dengan Rektor Unika Sugio Pranoto kan juga jelas ya, mau ditanggapi apanya. Ya sudah. Tekan itu juga terjadi di Universitas Katolik yang lain. Itu iya, tidak tahu saya, tidak tahu. Lalu yang kedua, saya itu kan berbicara sederhana ya. Saya bercerita mengenai sejarah umat Allah di dalam perjanjian lama. Itu saja yang saya ceritakan. Kesimpulannya, ya terserah penafsirannya seperti apa. Yang saya sampaikan itu sangat netral, fakta, bukan interpretasi, bukan ajakan, bukan apa-apa. Tetapi faktanya begitu, titik. Lalu silahkan menafsirkan menurut keyakinan masing-masing. Itulah yang terjadi di dalam sejarah dan hanya menceritakan itu saja, tidak lebih daripada itu. Pak, terakhir mungkin saya ingin menanyakan ke Pak JK, nanti tanggal 10 menjadi kampanye terakhir bagi Pak Anies di isi yang akan dilakukan. Apakah Pak JK akan menemani Pak Anies dengan Pak Surya Paloh mungkin di sana? Ya nanti kita lihat pada waktu itu. Itu di luar GNB itu. Sudah, ini bukan agenda Gerakan Nurani Bangsa. Agak colongan. Mungkin ada sudah di undang sama Pak Anies begitu, sama Pak Muhaimin begitu. Tidak ada undang-undang kalau gitu. Namanya kamu Pak Anies. Oh, maaf, tidak ada undang-undang, terserah masing-masing. Saya akan hadir Pak Trum dulu. Nanti kita lihat dulu. Karena saya lihat bisa sekian banyak orang, nanti macet jalan, saya tidak sepulan nanti. Jadi ada yang Terima kasih semuanya. Komarudin Hidayat menjelaskan silaturahmi dan konsultasi ke sesepuh bangsa ini untuk minta masukan bagaimana mengawal pemilu dengan bersih dan fair, sehingga hasilnya berkualitas dan bermartabat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.